acara ini bisa bermanfaat ilmunya. Kita mulai wawancaranya. Pertanyaan pertama, menurut Ibu selaku wali kelas, mengapa dalam menyusun rangka pembelajaran harus memperhatikan kalender akademik? Ya, dengan adanya kalender pendidikan tersebut kan kita bisa mengetahui di situ ada rencana pembelajaran, ada minggu efektif, ada minggu tidak efektif. Nah, dari minggu efektif itulah kita bisa menyusun RPP dengan memperhatikan alokasi waktu yang ada, sehingga nantinya dengan adanya alokasi waktu tersebut bisa kita menyelesaikan materi dengan tepat waktu. Menurut saya seperti itu. Ini pertanyaan kedua, menurut Ibu, apakah perencanaan program semester sangat penting untuk menunjang pembelajaran dan apa saja manfaat yang akan didapat dari program semester tersebut? Mas ya, program semester itu diambil dari tadi kita melihat kalender pendidikan masih ada hubungannya dengan kalender pendidikan. Kita bisa menentukan total program tahunan, bisa menentukan program semester. Nah, di situ program semester juga kita melihat dari kalender pendidikan tadi, berapa waktu efektif yang dibutuhkan dan berapa standar pendidikan yang harus diajarkan pada satu semester itu. Nah, di situ dengan adanya program semester dapat memberikan acuan pada kita sebagai tenaga pendidik bagaimana mengalokasikan banyaknya alokasi waktu untuk minggu efektif untuk menyelesaikan materi pembelajaran atau kompetensi dasar yang harus diajarkan dalam waktu semester tersebut, sehingga kita bisa menyelesaikan sesuai dengan tepat waktu tadi karena sudah ada acuannya, sudah ada reng-rengannya ibaratnya lah, seperti itu. Pertanyaan ketiga, selaku wali kelas, bisakah Ibu menjelaskan langkah apa saja yang dapat dilakukan guru untuk membuat program tahunan? Apa kendala yang biasanya dialami guru ketika proses pembuatan perencanaan program tahunan tersebut? Biasanya kalau membuat program tahunan, langkah-langkah yang saya buat pertama itu menetapkan standar kompetensi. Di situ biasanya sudah ada standar kompetensi. Setelah kita mengetahui standar kompetensi, yang kedua kita baru menentukan materi pokok yang akan dibahas pada semester tersebut itu apa. Terus yang ketiga, setelah kita mengetahui standar kompetensi, materi yang akan diajarkan, kita melihat banyaknya alokasi waktu yang dibutuhkan untuk satu materi itu atau standar kompetensi itu berapa alokasi waktu yang dibutuhkan. Dan dengan begitu kita bisa memperkirakan berapa waktu dan setiap alokasi waktu itu kita bisa menyelesaikan materi berapa agar bisa selesai tepat waktu ya, sesuai dengan kalender pendidikan yang ada. Dan biasanya kita sering menghadapi kendala walaupun kita sudah membuat RPP, di situ sudah disesuaikan dengan alokasi waktu yang ada, kita sering terkendala kepada siswa. Ya, kadang tidak semua siswa itu kan bisa menerima materi yang kita ajarkan dengan baik ya. Ada anak yang pinter, ada anak yang kurang, ya, ada yang kurang bisa menerima. Nah itu kita mungkin kan bisa ada remedi atau perbaikan atau bisa mengulang lagi, sehingga kadang alokasi waktu yang sudah ditetapkan itu berkurang. Nah, biasanya untuk mengatasi hal ini kita biasanya ada jam tambahan, biasanya seperti itu. Tapi kalau saat ini mungkin kayak gini agak susah juga untuk mengatasi seperti itu. Pertanyaan keempat, menurut Ibu dalam pembuatan atau mengembangkan silabus, hal apa saja yang harus diperhatikan ketika membuat silabus tersebut, khususnya belajar online sekarang ini? Yang perlu diperhatikan adalah alokasi waktu ya, pertama terus kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan di dalam kelas tersebut, terus metode pembelajaran, terus penilaian, bagaimana penilaian di situ, dan sumber belajar yang akan digunakan. Nah, seperti di masa pandemi seperti ini ya, guru
tidak boleh membebani siswa dengan tugas-tugas yang terlalu berat karena bisa membuat mereka tambah stres. Ya, jadi kita harus sesuaikan silabus tersebut dengan masa pandemi yang seperti ini. Mungkin kita tidak memakai semua kompetisi KD atau KI ya, tidak semua dipakai. Kita pilih yang kira-kira mudah diterima oleh siswa tersebut. Ya, mungkin seperti itu sih. Nah, pertanyaan kelima, apakah Ibu selalu mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebelum mengajar? Dan mengapa RPP sangat berperan penting dalam suatu proses pembelajaran? Mempersiapkan RPP itu kadang-kadang kadang-kadang, tapi kita juga melihat juga, walaupun tidak mungkin RPP, kadang kita melihat materi yang mau diajarkan besok. Kadang kita meraba ya, apalagi kalau kelas tinggi, kadang ada anak yang bertanya di luar pelajaran itu. Jadi kita juga harus menguasai tersebut. Jadi paling enggak kita mengetahui materi apa yang akan diajarkan besok. Jadi kita bisa belajar. Sebenarnya RPP menurut saya itu memang sangat penting, karena di RPP itu kan sudah tercantum indikator pembelajaran yang ingin dicapai apa, ya, materi yang akan diajarkan berarti apa, kan sudah ada tujuannya di situ. Jadi kita dalam mengajar itu sudah terarah apa yang ingin kita capai dalam mengajar tersebut, indikatornya apa. Jadi kita menuju ke situ dalam mengajarnya. Sebenarnya seperti itu sih, memang sangat penting RPP itu sebenarnya. Baik, pertanyaan keenam, menurut Ibu selaku wali kelas, faktor pendukung apa saja yang harus diperhatikan guru dalam membuat tujuan pembelajaran agar sejalan dengan RPP yang dibuat? Bagaimana cara seorang guru mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Pertama, mungkin dari keadaan siswa itu sendiri. Keadaan siswa, kita mengetahui sebagai wali kelas, paling nggak kita mengetahui kemampuan masing-masing siswa dalam kelas kita. Nah, setelah mengetahui, kita lihat materinya apa yang mau diajarkan. Setelah mengetahui materi yang diajarkan, kita tentukan metode. Kira-kira metode yang paling tepat itu apa? Agar siswa bisa lebih mengerti materi yang akan kita ajarkan tersebut. Ya, saya kira seperti itu. Pertanyaan ketujuh, menurut Ibu, seberapa pentingkah pemilihan penggunaan pendekatan, metode, model pembelajaran di MI ini? Pendekatan, metode, model apa yang Ibu terapkan dalam pembelajaran daring seperti ini? Metode itu sangat penting bagi siswa, membantu siswa lah untuk lebih cepat mencerna, memahami pelajaran atau materi yang diajarkan. Dengan metode tersebut, siswa akan lebih paham ya mengenai materi-materi apa yang sudah diajarkan. Pada saat seperti ini, kita kan tidak bisa bertatap langsung di kelas ya dengan siswa. Kita memakai sarana elektronik HP ini ya, mungkin terbatas, tidak bisa selancar waktu di kelas. Kita terbatas dengan HP, adanya sinyal, kendala sosial ekonomi dari siswa itu sendiri ya, yang tidak memiliki HP, jadi mereka harus berbarengan dengan kawan. Nah, di sini kita, kalau yang saya lakukan ini karena saya tinggal di desa, ya saya hanya memberikan tugas, biasanya memberikan tugas kepada mereka untuk membaca buku cetak di rumah. Setelah itu mereka suruh merangkum mata pelajaran tersebut. Selain itu saya nanti juga akan memberikan soal-soal yang jawabannya mereka bisa cari sendiri di buku pelajaran atau melalui Materi yang atau melalui melihat di televisi, di berita-berita, atau melalui internet. Seperti itu Ya. Pertanyaan ke-8, bahan ajar seperti apa yang Ibu siapkan untuk mengajar pada saat selama proses pembelajaran online? Bagaimana cara Ibu memanfaatkan bahan ajar tersebut agar siswa lebih memahami materi pembelajaran tersebut? Bahan ajarnya mungkin di sini saya membuat rangkuman dari materi, membuat rangkuman dari materi yang akan diberikan. Terus saya menyebarkan kepada siswa-siswa itu melalui grup belajar mereka. Nanti mereka suruh mempelajari itu. Nah, dari situlah nanti saya akan mengambil soal atau tugas-tugas yang nanti bisa mereka pelajari dari bahan ajar yang sudah saya rangkum
Ibu jelaskan mengapa setiap membuat soal harus sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran. Apakah dalam membuat soal selalu bersumber dari buku pegangan yang dimiliki Ibu dan siswa? Ya, karena dengan tadi melihat membuat soal harus sesuai dengan indikator. Nah, indikator itu kan indikasi tujuan yang ingin kita capai. Berarti kita kalau membuat soal kan kita ingin mengetahui, ya, siswa itu mengerti nggak dengan apa yang kita ajarkan, gitu kan? Sudah paham apa belum? Nah, untuk mengetahui hal tersebut kan kita harus mengambil dari tujuan pembelajaran tadi, materi yang ingin dicapai kan? Nah, dari situlah kita bisa mengetahui, mengukur kemampuan siswa. Dengan menggunakan indikator kita itu bisa mengukur kemampuan siswa. Dia sudah menguasai apa belum materi tersebut, ya. Terus apa lagi tadi? Pembuatan soal selalu bersumber dari buku. Tidak, kalau saya pembuatan soal itu tidak harus bersumber dari buku yang dipakai di kelas. Kita bisa membuat soal yang jawabannya mungkin mengambil dari berita di televisi atau dari internet yang kira-kira mereka bisa mengerti lah, atau sering didengar atau sering melihat televisi. Jadi ada semacam perhatian anak. Memperluas wawasan terus perhatian anak tidak hanya dari satu sumber saja, bisa mencari dari sumber yang lain gitu. Pertanyaan terakhir Bu, apakah ada pelatihan atau bimbingan khusus dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait cara menyusun perencanaan penilaian kepada siswa sesuai dengan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik di masa pandemi seperti ini? Kalau saat ini rasa belum ada dari pemerintah untuk pembelajaran secara khusus kepada guru ya di masa pandemi seperti ini. Tapi di situ ada acuan dari pemerintah bahwa untuk menyusun jadi pembelajaran atau memberikan pembelajaran di masa pandemi ini, kita tidak diharuskan untuk menyelesaikan kurikulum tersebut dan kita tidak boleh membebani siswa dengan materi-materi yang terlalu banyak. Jadi kita menyesuaikan saja ya dengan keadaan di daerah kita, keadaan siswa kita. Jadi tidak harus diselesaikan semuanya. Ada acuannya, cuma belum ada bimbingan secara khusus dari pemerintah, memang belum, tapi cuma ada acuannya. Itu ada batas-batasannya gitulah. Dari video wawancara tadi dapat kita ambil kesimpulan perencanaan pembelajaran sangat penting karena ini adalah langkah awal kita dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan adanya perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran akan terarah dan terorganisasi. Sebelum membuat perencanaan pembelajaran, perlu kita melihat kalender akademik, di mana kalender ini ada minggu efektif. Nah, dari minggu efektif inilah kita bisa membuat perangkat pembelajaran dengan memperhatikan alokasi waktu yang ada agar kita bisa menyelesaikan materi dengan tepat waktu. Menggunakan metode, pendekatan, model sangat penting karena bagi siswa sendiri bisa membantu agar lebih cepat memahami, mencerna materi. Dalam pandemi seperti ini, kita bisa menggunakan alat media elektronik atau HP di dalam pembelajaran daring. Kita tidak boleh membebankan siswa kita dalam pembelajaran daring ini. RPP sangat penting karena di dalam RPP tercantum indikator pembelajaran yang ingin dicapai, materi yang ingin dicapai. Jadi dalam mengajar sudah terarah apa yang ingin kita capai. Baik Bu, terima kasih atas wawancara hari ini. Semoga informasi dan ilmu yang diberikan bermanfaat bagi saya maupun ya teman-teman yang menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.